Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Dan Hermansyah dan teman saya Adam Banyu Fernanda. Saya di sini akan menerangkan tentang kewirausahaan mengenai keripik pisang. Ya, kita langsung saja ke pembahasannya. Latar belakang di sini untuk mengenai proposal tersebut yaitu proposal usaha ini disusun untuk melakukan suatu kegiatan dan kegiatan itu perlu mendapat persetujuan dari pihak tertentu. Untuk itu penulis memilih usaha di bidang makanan ringan, yaitu usaha penjualan keripik pisang. Di dalam penulisan proposal usaha ini, penulis memilih usaha tersebut atas karena yang pertama ya, usaha ini mudah dilakukan baik dalam proses pembuatan dan pemasaran. Yang kedua, usaha ini mudah berkembang karena di daerah pemasaran produk kami belum ada yang berwirausaha tentang keripik pisang. Keripik pisang merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Rasanya renyah dan mudah, harga yang ditawarkan menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai Anda bersama rekan dan keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik pisang mulai diinovasikan berbagai varian rasa, seperti ada yang menggunakan tambahan topping ya, coklat, keju, dan berbagai macam variannya. Meskipun tren tersebut belum lama dikenal masyarakat luas, namun perkembangan sudah sangat pesat. Sehingga banyak produsen yang beralih untuk menjual keripik pisang ini. Sejatinya produk keripik pisang ini bukan barang baru bagi masyarakat Indonesia, namun dengan menambahnya sedikit inovasi, kini keripik pisang tersebut banyak dicari konsumen dan menjadi salah satu peluang bisnis menarik yang menjanjikan untung besar bagi pelakunya. Ya, ada juga ya perumusan visi misi tentang keripik pisang ini. Ya, nah mari kita bahas ya tentang misi usaha dalam produk keripik pisang ini. Yang pertama ya, misi usaha keripik pisang ini yang pertama ya, memproduksi barang dagangan yang berkualitas, sehat, dan bergizi. Yang kedua ya, melayani konsumen dengan sepenuh hati dengan mengutamakan kenyamanan. Yang ketiga, menjadikan usaha ini sebagai sumber lapangan pekerjaan. Nah, itu kan sebagai misi usaha dalam keripik pisang ya. Kita akan membahas tujuan usaha dari keripik pisang ini ya. Tujuannya yaitu yang pertama ya, mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang kedua, memberdayakan semangat dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat dan mahasiswa yang mampu dilakukan dalam berwirausaha. Nah, yang ketiga, membantu para petani yang menanam pohon pisang. Yang keempat, memasarkan produk hasil olahan kepada berbagai kalangan, khususnya mahasiswa dan masyarakat yang memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kelima ya, memperkenalkan hasil olahan sendiri agar mengetahui bahwa keripik pisang ini mempunyai nilai cita rasa yang tinggi. Nah, itu ya sebagai tujuan dari usaha keripik pisang. Nah, sekarang ya, manfaat dari sebuah keripik pisang ya, ini tentang manfaatnya ya dalam keripik pisang ya, manfaat usahanya ya, yaitu membantu masyarakat yang mempunyai lahan pertanian pohon pisang dan juga membantu masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan kami akan membuat keripik pisang ya, olahan dari sebuah buah pisang ya. Nah,
Dengan seperti itu, para petani yang menanam pohon pisang tidak akan lagi kebingungan untuk menjual hasil panennya, dan dengan kami membuat keripik pisang ini, kami juga dapat menarik tenaga kerja sehingga angka pengangguran dapat berkurang ya. Nah, itu adalah tujuan. Nah, ada juga ya selanjutnya ya teman-teman, tentang deskripsi usaha dan aspek produk akan dijelaskan ya oleh teman saya ya, Adam Banyu Fernanda, itu untuk lebih jelas tentang keripik pisang tersebut ya. Ya, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang deskripsi usaha keripik pisang. Usaha yang akan kami buat adalah usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan atau industri kecil, yang memanfaatkan pisang menjadi hidangan cemilan nikmat dan bergizi, berselera tinggi dan sehat untuk metabolisme tubuh. Karena pada dasarnya pisang adalah jenis buah-buahan yang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi, apalagi buah pisang bebas dari bahan kimia yang nantinya akan merusak tubuh manusia secara perlahan. Usaha ini mungkin masih jarang diminati orang banyak, karena kebanyakan mereka hanya membuat sebagai makanan untuk disajikan di rumah saja. Namun, oleh karena itu kami berusaha untuk mengembangkan usaha ini agar dapat lebih maju lagi dan menunjukkan cara atau citra yang baik akan segala macam olahan pisang yang sehat dan bergizi tinggi dengan bermacam-macam bentuk pengolahan serta sajian yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, aspek produk. Yang pertama, jenis produk usaha. Usaha kami ini akan memproduksi dan menjual keripik pisang, bahkan bahan bakunya adalah pisang. Produk yang dihasilkan dapat beraneka rasa sesuai dengan permintaan konsumen yang dikemas dengan wadah plastik transparan. Selanjutnya, jumlah produk yang dibuat. Rata-rata setiap harinya dibuat sesuai dengan pemesanan atau permintaan konsumen. Dan dalam sebulan kami bekerja yaitu 26 hari, dapat memproduksi kurang lebih 100 bungkus keripik pisang per harinya. Yang ketiga, waktu kegiatan produksi. Kegiatan dilakukan setiap hari kecuali pada hari Minggu. Dan yang keempat, jumlah tenaga yang dibutuhkan. Dalam kegiatan produksi keripik pisang diperlukan setidaknya 2 orang. Ya, selanjutnya kami akan sedikit menampilkan video tentang proses pembuatan keripik pisang dengan varian rasa asin. Untuk hasil yang maksimal, gunakan buah pisang yang sudah tua. Pisangnya ini udah saya kupas dan kita rendam di dalam air. Airnya nggak usah dicampur apa-apa. Itu maksudnya supaya buah pisang yang udah dikupas tidak menghitam karena getah. Nah, di sini sebagai perenyah dan penambah cita rasa, saya siapkan margarin merek Palmia atau bisa merek apa aja ya guys. Baiklah, kita langsung aja ke proses pembuatan. Langsung panaskan minyak goreng. Saya di sini pakai 2 liter minyak goreng. Ambil buah pisang yang sudah dikupas, langsung diserut di atas minyak panas. Itu supaya nanti dia tidak bergumpal-gumpal, tidak lengket satu sama lainnya. Udah cukup, jangan terlalu padat waktu menggoreng, karena nanti jika kita mengisinya terlalu padat, keripiknya susah diaduk dan matangnya menjadi tidak merata. Kemudian kita masukkan 1 sendok margarin ke dalam gorengan
Fungsi margarin di sini adalah sebagai perenyah, kemudian sebagai penambah rasa gurih pada keripik. Jadi nanti kita tidak perlu menambahkan garam atau penyedap rasa. Selama menggoreng itu keripiknya harus diaduk terus supaya nanti matangnya merata. Jika udah garing seperti ini, tandanya udah matang dan siap diangkat. Berapa kilo capek? Janganlah banyak Dinginkan keripik pisang yang udah matang, taruh di nampan yang sudah dialas dengan kertas. Kertas di sini gunanya untuk menyerap minyak. Jika keripik pisangnya udah benar-benar dingin, itu baru boleh dimasukkan ke dalam toples yang kedap udara. Demikian cara membuat keripik pisang ala saya. Jika ada pertanyaan tentang resep, silakan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa subscribe. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Dalam proses pembuatan keripik pisang ini ada beberapa resiko yang timbul. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Berpengalaman dalam kualitas rasa, disiplin kerja, kreatif dan inovatif. Dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, memiliki produk keripik pisang yang berkualitas dengan rasa yang khas, yang sangat cocok di lidah konsumen. B. Weakness atau kelemahan. Semakin sulit mendapatkan sumber bahan baku pisang yang berkualitas. Yang C. Opportunity atau peluang. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk keripik pisang, saya yakin dapat bersaing walaupun harus bersaing dengan perusahaan atau industri lain yang skalanya lebih tinggi. Saat ini dengan banyaknya penggemar keripik pisang, terutama yang memiliki rasa khas dengan berbagai varian rasa yang unik, saya yakin usaha ini akan cepat maju. Dan yang D, threat atau ancaman. Banyaknya dan munculnya usaha-usaha baru yang sejenis yang berusaha menyaingi usaha ini dengan keunikan dan kekhasan perusahaan mereka masing-masing. Selanjutnya saya akan menampilkan modal awal beserta perkiraan laba rugi dan omset penjualannya. Ya, kita sudah berada pada kesimpulan. Kesimpulannya, keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng, dengan atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan. Tujuan pengolahan pisang menjadi keripik pisang adalah untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan atau memperpanjang kemanfaatan buah pisang. Keripik pisang berbeda dengan jenis keripik pisang yang ada di pasaran. Dengan menawarkan harga yang relatif sama di pasaran, namun keripik pisang ini memberikan varian rasa yang menarik sehingga masyarakat terutama mahasiswa mendapatkan kepuasan yang lebih. Produk ini ditujukan terutama kepada remaja maupun dewasa. Awal khususnya mahasiswa yang dikenal sangat gemar mengonsumsi makanan ringan termasuk keripik pisang. Pendistribusian produk agar sampai tangan konsumen dilakukan dengan secara langsung dari produsen ke konsumen. Nah,
ada juga ya tentang saran lah, ibaratnya saran untuk pembuatan keripik pisang ini ya. Nah, saran tersebut ya, dalam mendirikan usaha sebaiknya disiapkan semua dengan matang sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Perlu adanya keyakinan dan percaya diri terhadap usaha yang dijalankan ya. Selalu efektif, kreatif, dan inovatif sehingga pelanggan tidak merasakan jenuh, bosan, dan mudah menyerah dalam menghadapi berbagai hambatan dan masalah yang timbul. Mungkin saya vlog atau membuat cara atau usaha ya tentang keripik pisang. Semoga bermanfaat bagi teman semua ya. Nah, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Mungkin segitu ya yang saya bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.